Mi Yuntian juga berpikiran tajam dan langsung memahami pikiran Duanmu Dengfeng. Segera, wajahnya mengangkat senyum lega dan bangga. Dalam hidup ini, aku bisa memanggil saudara laki-laki itu. Itu sangat berharga. Perlahan-lahan, Sekte Abadi Yuan Surgawi naik turun sambil tersenyum. Meskipun siluet ramping itu sudah tidak ada lagi. Tetapi bagi mereka tampaknya mereka telah bertarung berdampingan. Dan bahkan dapat dilindungi di belakangnya. Itu sudah merupakan kemuliaan besar tanpa kematian. Mo Yanchan mengayunkan tinjunya. Dia dulu acuh tak acuh atau bahkan ekstrim. Dia tertawa lebih dari siapapun saat ini. Saudara muda Qin tidak sebanding dengan saya. Saya tidak tahu berapa banyak kekacauan Sekte Abadi Dewa akan mati di masa depan. Di tangannya. Pada saat ini, di hadapan 1000 mata yang tampak seperti pembunuh, Duanmu Dengfeng benar-benar mengambil langkah maju. Dengan bangga mengangkat kepalanya. Dan dengan suara serak, Dewa Sekte Abadi Xiao, pencuri tua Gusu, mengapa kamu menipu dunia dan merebut mahakarya saudaraku Qin? Di belakangnya, Mi Yuntian tersenyum, guru abadi yang bermartabat. Tetapi sampah dao alkimia, dapat digambarkan sebagai sangat tidak tahu malu. Pada saat ini, Li Yang juga memilih untuk berdiri di samping Mi Yuntian. Dengan tatapan sinis, apa gunanya mengatakan, tentu saja, karena kidan yang luar biasa dari saudara Qin, anjing tua itu tidak dapat berkembang seumur hidup. Beritahu pencuri tua Gusu, biarkan dia berhati-hati, ketika dia tertidur suatu hari, dia akan disingkirkan oleh saudara Qin. Suara gemuruh ini membuat banyak orang bergerak, terutama Liu Yulian, senyum pahit di wajahnya yang cantik dan pucat. Lagi pula, orang itu sudah pergi. Saya tidak tahu apakah itu secara tidak sadar mencoba menangkap sedotan penyelamat atau karena alasan lain. Betapa Liu Yulian berharap siluet ramping itu bisa muncul saat ini. Namun, Liu Yulian tahu betul bahwa semua ini adalah harapan yang luar biasa. Tetapi dia selalu merasa bahwa sebelum dia meninggal, dia mendengar hal yang baik. Segera, saya melihat Liu Yulian menginjak kakinya dan memalingkan wajahnya dengan marah. Lampu pompa yang dingin itu menatap Luo Jie, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin ada sedikit kedinginan dalam keadaan normal? Namun, melihat Duanmu Dengfeng yang melemparkan hidup dan mati di belakangnya, Luo Jie merasa sangat kesal. Anjing liar itu saja. Langit dan bumi itu besar. Tapi tunggu saja perintah dari Dewaku Sekte Abadi Xiao. Dan biarkan 100 mati. Tidak ada seorang pun di bulan. Dan melihat Sekte Abadi Yuan Surgawi, mereka juga merasa kesal. Limbah harus berlutut di kaki mereka untuk belas kasihan. HMPH, dia sekarat. Dan berani menghina reputasi Master Su, saatnya membunuh. Sebentar lagi, 1000 Raja Abadi telah bergegas ke Duanmu Dengfeng, dan pada saat ini, di suatu tempat di reruntuhan, guntur menggelegar. Namun, guntur ini menguasai, tetapi sepertinya menghilangkan kesedihan terakhir. Melihatnya, guntur hari itu tidak tertahan oleh guncangan keras, melainkan cahaya pedang emas dan perunggu, terbelah menjadi 2,5, membubung ke langit. Leiyun tersebar, siluet ramping, ditutupi oleh cahaya keemasan. Seluruh orang, seolah-olah dewa perang datang. Siluet ini persis seperti Qin Yichen. Pada saat ini, pedangnya bergetar, dan semua petir kecil di sekitarnya tersebar, dan nafasnya seperti senjata ilahi yang tiada taraf, kekuatan surga abadi, yang baru saja mulai menampakkan dirinya. Menabrak. Tinju mencengkeram sedikit, dan udara meledak. Setelah melintasi garis pemisah ini, Qin Yichen merasakan kekuatan abadi jauh melonjak beberapa kali sebelumnya. Mata bintang seperti pedang. Pertempuran senior, terima kasih banyak. Selain transformasi besar gelar orang lain dari Qin Immortal Monarch menjadi Qin Heaven Immortal di masa depan, Qin Yichen juga dapat merasakan bahwa Tao Tai bayangan ilusi di Dantian sekarang seperti hidup, memancarkan hegemoni menelan surga melahap bumi. Meskipun pertempuran yang dulu tampak seperti dewa tidak dapat membantu Qin Yichen untuk membangkitkan segel naga sejati, tetapi itu dapat digunakan untuk kekuatan garis darah, tetapi dapat digunakan untuk membantunya bangun. Qin Yichen dapat merasakan bahwa saat ini, tubuhnya yang berdaging telah menjadi sombong sampai batas tertentu. Bahkan jika dia tidak mendesak kekuatan abadi, dia bisa menghancurkan kekuatan abadi surga lainnya dengan tangan kosong. Saat ini, istana sudah tidak ada lagi, dan Qin Yichen hanya memiliki gerbang cahaya. Melihat gerbang cahaya, Qin Yichen tahu kemana arahnya, dan terlebih lagi, bahaya macam apa yang akan dia hadapi setelah memasuki gerbang cahaya ini. Dia juga tahu bahwa bahkan hari ini, dia dan musuh yang akan dihadapi garis keturunan naga sejati masih sekecil semut. Tetapi dia juga tahu bahwa dia selalu bergerak maju selangkah demi selangkah, dan tidak akan berhenti di masa depan. Membelai tepi macan putih dengan emas dan perunggu, mulut Qin Yichen tersenyum. Lawan senior, ini, pertempuran pertama yang Anda lakukan dengan junior. Saat berikutnya, mata Qin Yichen tajam, melangkah keluar dan masuk ke pintu cahaya. Bang! Saat ini, Duanmu menaiki kerumunan dan berhenti berteriak. Saudara Qin telah pergi, seolah-olah mereka tidak lagi peduli tentang hal itu.
dan bersiap untuk mati sebelum membiarkan rumput dinding ini mengingat betapa kerasnya tulang sekte abadi Yuan Surgawi. Namun, hanya dalam satu pukulan, pembangkit tenaga listrik terkuat Heavenly Yuan Immortal Sekte, Mo Yanchen, didukung oleh Yue Huahua, dan yang terakhir tertawa, kali ini, pencuri itu tidak bisa menyelamatkanmu. Tetapi pada saat ini, saya melihat sebuah gerbang cahaya muncul di atas bukit. Dan dari gerbang cahaya, perlahan keluar siluet ramping. Siluet ramping itu, mengenakan baju besi emas, memegang pedang peri, dan Jin Yao yang mempesona, begitu muncul, itu seperti dewa perang lahir. Siluet itu, berdiri di atas bukit seperti satu orang satu pedang, menghadapi jumlah 1000 raja abadi. Tubuh ramping tapi sedikit kurus, terlihat sangat tidak mampu menahan satu pukulan pun. Namun, bahkan di hadapan beberapa ribu raja abadi, siluetnya masih mencolok, 1000 pejabat Junyi, di mata bintang, memancarkan ketidakpedulian satu orang yang bertarung 5 sen. Sekte abadi Yuan Surgawi Qin Yichen ada di sini, siapa yang berani menggertakku sekte yang sama? Teriak dengan suara rendah, seperti ledakan petir, seperti War God dimarahi. Siluet itu, dengan bangga, bukan Qin Yichen. Melihat siluet itu, seringai di wajah Yue Wuhua membeku sesaat, dan bahkan mengingatkannya pada mimpi buruk yang tak bisa dijelaskan. Kalimat itu adalah ketiga kalinya dia mendengarnya. Namun meski begitu, itu membuatnya tidak berani bergerak selama setengah menit. Untuk sesaat, Su Jiang dan yang lainnya, seperti melihat pembunuhan Tuhan, mundur lagi dan lagi. Saat pertama mereka melihat Qin Yichen, mereka memicu gelombang besar di hati mereka. Terlepas dari pemikiran 10.000, reaksi paling jelas dan pertama adalah mengetahui bahwa siluet itu bukan disebabkan oleh mereka. Bahkan hari ini, siluet ini akan mati tanpa mayat utuh, tetapi cukup untuk membuat banyak dari mereka terkubur sebelum mati. Tidak hanya Yue Hua, tetapi juga Luo Jie, yang menginjak Liu Yuyan, dan Li Ge, yang berdiri tidak jauh dari bunga merah, dengan kepala dipinggul, tercengang. Menurut pendapat mereka, bukankah seharusnya siluet ini meninggalkan sekte yang sama dan melarikan diri? Bahkan jika dia masih bone, dia hanya bisa menggunakan efek jubah untuk menyelinap menyerang satu atau dua dari rahasianya. Kemudian, mereka dibacok sampai mati dengan pisau, dan seluruh tubuhnya tidak benar. Untuk sementara, di atas Qi Yuan, dia tiba-tiba terdiam. Semua orang memandangi satu orang satu pedang, siluet Folly, bangga dengan matanya melebar, ketakutan.